ويسر آل النبي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makasih. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wal maqalatu saniyata asyara an ba'dil hukama salasatu asya'a tufarrijul ghasasa gu bidammil ghaini ghasasa ay takshiful ghumum. Zikrullahi ta'ala wa liqa'i awliya'i wa kalamul hukama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim Masjid Maninjau Darussalam rahimakumullah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan Allah, atau tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ada batasnya, tidak bisa kita hitung banyaknya. Kemudian salawat dan salam juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah, menjadikan kita umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ketiga, kita berniat nawaitul i'tikafa fi hadal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Berkata muallif asy-syekh Al-Arif Billah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, an ba'dil hukama, dari sebahagian hukama, yaitu hukama ini orang-orang yang mengobati hati kita, dokter hati, dokter jiwa, para aulia maksudnya. Ujar para hukama, salah satu asya, tiga macam, tufarrijul ghusasa, yang menghilangkan atau melenyapkan kegelisahan. Tiga yang dapat melenyapkan kegelisahan. Yang pertama, zikrullahi ta'ala bi ayyi sighati kanat,
zikir kepada Allah dengan sigot, dengan bacaan apa aja yang bentuknya zikir kepada Allah. Misalnya ka'ayyaqulu katsiran, seperti dia membaca banyak-banyak la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Itu bisa jadinya banyak-banyak baca itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca itu terus. Kalau 1000 kali sehari berarti 70 hari 70.000 sekali untuk melepaskan daripada api neraka. Namanya ataqatus sughra, atau ataqatus sughra, melepaskan daripada siksa neraka. 70.000 kali la ilaha illallah. Pertama 70.000 untuk kita, yang kedua mungkin untuk mama atau abah atau mintuha atau bini atau siapapun, dibacakan la ilaha illallah 70.000 kali. Membaca juga wala haula wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa billah atau billahil aliyil azim, ditambah al-azim, al-aliyil azim. Nah, ini juga menghilangkan, melenyapkan kegelisahan. Jadi dari 3 macam yang menghilangkan kegelisahan itu adalah membaca zikir kepada Allah, zikrullah, sesuai dengan ayat Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman sungguh hatinya akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, berzikir kepada Allah itu benar-benar menenangkan hati. Kalau hati tenang berarti kegelisahan tidak ada, lenyap kegelisahan. Otomatis juga zikir ini menghilangkan dosa-dosa kecil. Zikir otomatis. Bahkan satu riwayat, membaca la ilaha illallah itu dosa ganal lagi dihilangkan dengan memanjangkannya. La ilaha illallah 4000 dosa ganal hilang. Lalu ditanya Nabi, kayak apa kalau sudah dosanya kada lagi, dosa keluarganya habis, dosa tetangganya. Nah, bagus juga baca la ilaha illallah. Makanya orang biasa kan kalau anak anu tuh ambil yang panjang tadi, mengambil berkah yang panjang tadi, fadilah yang panjang. La ilaha illallah, baca 3 kali dulu. Hanyar yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Isya 5 menit lagi, kedosa panjang-panjang. Isya 5 menit lagi. Belum lagi makanannya, ya kan? Karena macam-macam bacanya habis beratan. Habis kada sampat lagi kena. Atau zikir kepada Allah itu au bil munajah, atau dia munajat, curhat kepada Allah, munajat berbicara kepada Allah. Ka'ayyakula, seperti dia menyebut ya mugisu kulli malhuf, ya mugisu kulli malhuf nadahu, wa ya mujibu kulla muttarrin da'ahu, wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asah, wa ya qaiman bil kifayati liman atharah ala dunya, as'aluka al-wusula ila ma la asilu ilaih illa bima'unatika, wa daf'i ma la atiku daf'ahu illa biquwatika, wa as'aluka khairatan fiha afiyatun wa afiyatun fiha khairatun birahmatika arhamar rahimin. Wahai Tuhan penolong orang yang merana, yang menyeru, yang meminta tolong kepadanya. Wahai Tuhan yang mengabulkan setiap doa orang yang terhimpit kesusahan. Wahai Tuhan yang maha bijaksana,
terhadap setiap orang yang bersalah dan durhaka. Wahai Tuhan yang mencukupi setiap orang yang mementingkan urusan Tuhannya daripada urusan dunianya. Hamba memohon kepadamu untuk dapat mencapai sesuatu yang tidak mungkin dapat aku capai tanpa pertolonganmu, untuk dapat menolak sesuatu yang tidak akan mampu aku menolaknya tanpa kekuatanmu, dan aku memohon kepadamu kebaikan yang penuh keselamatan dan keselamatan yang penuh dengan kebaikan berkat rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih di atas semua para pengasih. Nah, itu doa bepandir dengan Allah Ta'ala, atau bepandir seorang malam-malam tuh, ya Allah ulun ini kasihan nah. Apakah mengadu dengan Allah Ta'ala dengan bahasa kalau dusah nang kekaya itu gin bahasanya yang pina anu banar ini kan teratur banar bahasa kita seorang, ya Allah ulun ini bungul banyak banar dosa ulun, siapa pang lagi yang maampuni ulun, ya kan? Ulun mengharap ampunan Engkau ya Allah, ulun minta karunia Engkau, ampuni dosa ulun, banyak banar dosa ulun lawan pian. Ulun hendak ja minta baras ulun habis, sewa rumah ditagih orang, kreditan sudah sampai waktunya, uang sekolah anak belum dibayar. Kan biasa kita di situ-situ pemik anunya. Padahal yang banyak itu dosa jarang kita pikirkan, yang di situ itu ya jawaban. Uyah habis, uyah sambat juga, ya Allah semuanya sambat. Hutang ditagih orang, ya Allah bini ulun penyarikan atau laki ulun penyarikan, minta ampun maaf kuatkan ulun, minta ya masa ulun kada tapi berduit, ya Allah isuk anak ulun bayar SPP, kalau kada kawa umpat kemana lagi ulun kada minta. Nah itu di sekitar itulah minta. Kadus yang mandu-andu, yang kayak tadi bujur mandu-andu, makanya dibacakan tadi kan, wahai Tuhan penolong orang yang merana, yang menyeru meminta kepadanya, orang merana yang minta kepadanya. Wahai Tuhan yang mengabulkan setiap doa orang yang terjepit kesengsaraan. Apa yang diminta? Ini kan ini orang yang hebat nih, yang berpandai, orang bebuan kita nih kayak itu bang. Ya Allah, selama ini ulun gawian ulun yang bari supan aja ya Allah, jangan lagi ulun menggawi yang membari supan itu ya Allah. Ampuni dosa ulun. Ulun kelihatannya ngalih ya Allah mun kada berduit ini. Mudahan dengan duit banyak ini ulun bisa bertambah dekat lawan pian. Minta duit banyak-banyak ya Allah. Siapa pang lagi yang kada memberi duit, siapa pang lagi yang mengabulkan permohonan ulun ini. Beri ulun, beri kabulkan ya, beri ulun kecukupan duit nih isok besok kan guringai lagi udah begawe lah begawe juga supaya dikabulkan, supaya bercari juga kita lah. Ini yang memang dasar kada ada anunya jalurnya lagi begawinya, dasar kada ada lagi jalur. Ayo ya sudah pensiun umur 65 tahun, siapa juga anak menerima begawe 65 tahun, umur 70 tahun, siapa anak menggawe menerima sudah pensiun itu berdoa benar lagi, banyak-banyak minta ampun kepada Allah benar lagi. Yang umur 80 bisa ejar sekalinya kawai pensiun sidin pensiun polisi diterima di apa itu aja orang digawiakan, dijadikan tenaga honor, sudah purna bakti jadi tenaga honor sidin polisi umur 80 tahun tapi masih sehat, disuruh menangani maling-maling atau perampok-perampok yang sakti-sakti sidin perampok-perampok tuh dipukuli polisi, kada sakitnya tahannya kada mau mengaku, tahan dipukuli. Tapi pas sidin yang tuha tuh
Sidin yang menghilangkan anunya itu, kesaktian perampok itu. Sidin kan jadi tangan perampok atau maling tuh dipingkuti polisi, hanyar sidin mah maigot gigi sidin kadada. Jadi digelitiki sidin tangan perampok tuh. Jadi perampok tuh gelianan pukuli hilang anunya, hilang kesaktiannya. Itu aja anunya sidin, tugas sidin menggelitiki bubuan perampok pakai gigi sidin ompong sudah. Bismillah. Amun yang sudah purna bakti yang tuha, bahkan yang umur 40 tahun sebujurnya, kalau ulun ini kan 54, bahkan yang 40 tahun tuh sudah siap-siap tuh, bukan siap-siap, sudah menutup dunia. Yang 40 tuh lah, ulun ulangilah, yang 40 tahun ditutup sudah dunia. Kalau maksiat itu kudu sadegesah lah sudahlah. Kalau maksiat umur 40 tahun dasar keterlaluan lah ya lagi. Balum babulik aja lagi wallahu taala. Artinya ditutup dunia itu rapat-rapat, hanya dipikirkan akhirat aja lagi. Mau kayak apa jar itu? Maksudnya gawian di dunia digawi aja, hati diarahkan kepada Allah taala aja lagi. 40 tahun itu kan separuh umur sudah itu. Parak mati itu. Kalau umur 54 kayak ulun kan 54. Itu 54 padahal 55 setengah. Kalau menurut umur Nabi 88 tahun lagi mati sudah. 8 tahun mati sudah. Cerek mati. Nah, mati. Cuma untungnya kan terbanyak yang mendoakan. Itu gunanya orang banyak bini. Kalau mati banyak yang mendoakan bini sedih kisahnya. Amun kada memampusakan bini yang Jadi ujar Habib Ubaidillah, ada orang sembahyang ini kan pas tabiqul khairat, orang ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kawalnya ini, temannya ini kok selalu dia duluan di masjid itu datangnya, duluan terus ke masjid. Si kawal nih duluan terus ke masjid. Jadi yang seikung kawalnya ini hendak mendului kawalnya itu. Begitunya datang ke masjid sudah ada kawalnya itu, berapa kalinya hendak mendahului kawalnya itu selalu duluan kawalnya. Dia tanya, aku ini berapa kali sudah hendak mendului ikam, bukan hiri kada aku hendak juga kayak ikam di awal masuk ke masjid, cuma duluan ikam terus. Apa amalannya jarnya supaya aku kawal juga sungsung tulak ke masjid. Jadi ujar kawalnya itu amalannya kawin lagi jar, tambah bini, tambah lagi, suruh kawin. Kawat ikam kayak aku sungsung ke masjid. Kawinlah dia, nikah, kawin lagi. Sekalinya dasar sungsungnya turun ke masjid. Turunnya ke masjid sudah yang disuruh kawin tadi. Begitunya turun ke masjid tetap kawalnya itu berdahulu. Jadi ujar kawalnya, nah ya kalau sungsung ikam daripada biasanya, aku kan ikam sungsung daripada biasanya jarnya. Biasanya orang ajan hanya datang nih tas sungsung benar nih datang. Tapi ujar kawal, kenapa ikam tahu aku jadi sudah kawin? Artinya ikam sungsung berarti ikam sudah kawin. Kalau kenapa ikam tahu jar? Nah jarnya ini aku jarnya bermalam di masjid nih, jadi aku sungsung. Kenapa jar ikam bermalam masjid? Aku di sariki bini gara-gara kawin lagi. Oh berarti kita sama aja lah. Nah berarti gara-gara amalannya gara-gara tambah bini itu disariki bini, guringnya di masjid. Nah itu guring di masjid. Sekalinya itu amalannya. Jadi mau anak guring di masjid, amalan kawin lagi disariki bini, bukahnya ke masjid. Nya ada juga yang disariki bini, bininya sarik
Lakinya rancak di masjid aja terus. Jadi di SMS oleh istrinya, angkat aja barang sekalian, beratan, kulkas macam-macam, bawa pindah ke masjid situ, guring situ aja. Ada tuh orangnya tuh di masjid terus guring. Mbah Pang orang hobi di masjid kayak apa ay? Hobi di masjid. Ya kembali. Jadi munajat itu ya minta apa aja yang bisa kita. Bila lagi, dan itu loh menghilangkan penyakit tekanan darah tinggi hilang tuh kalau kita bisa munajat kepada Allah. Hati lapang, ya, hati lapang, peredaran darah lancar, makan nyaman, rezeki jangan khawatir. Dan dia selalu ingat segala ujian, musibah, kesulitan tidak mungkin Allah itu harus gembira, kita harus senang. Kada mungkin Allah Ta'ala memikulkan yang kita kada kawa memikulnya. Itu aja sudah. Ya Allah, minta aja kita, minta apa aja. Nah setelah kita curhat dengan Allah, kesulitan hidup itu akan tersingkirkan. Lenyap kegelisahan tadi, lenyap kesumpukan itu. Inya jadi stres itu memikirkan yang bukan tugas inya. Itu gawian Allah Ta'ala. Rezeki sudah becari, sudah becari. Jangan berlebihan sampai stres behimat, sembahyang kada mau, apa-apa kada mau. Jadi munajatlah kita kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Allah Ta'ala dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan perkenankan permohonan orang yang meminta apabila dia meminta. Nah minta ya lawan Allah Ta'ala. Apa aja kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta behimat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang melenyapkan kegelisahan itu adalah yang kedua yang melenyapkan kegelisahan itu adalah bertemu para aulia, para walinya, daripada ulama dan orang-orang yang soleh. Ulama yang soleh bukan ulama ulama dunia lain. Ulama yang mengingatkan kita ke akhirat. Jangan justru begitu dekat dengan sidin justru kita mau lain. Yang ulama membuat kita ingat kepada Allah. Ulama'us solihin, ulama'ul amilin, al ulama was solihin. Para ulama dan orang-orang yang soleh, para aulia. Bertemu para wali itu melenyapkan kegelisahan. Bahari dulu sampat guru Udin, guru Sahrul, bukan waktu kami masih kekanakan umur 20 tahunan, umur 20-an, on guru Usman tuh belajaran biasa ulun dengan Arsyad ini manakah orangnya wah ini orang Bugis Arsyad. Ulun orang Bugis juga kan, cuma Bugis Banjar. Bugis Banjar. Kalau orang mencari ulun di Lambung itu betakun rumah ulun di mana rumah Haji Jamal orang Banjar yang mamanya Bugis. Coba antik dia orang betakun kayak itu. Di mana rumah Haji Jamal yang orang Banjar yang mamanya Bugis. Antik dia manusia betakun kayak itu. Orang itu kah antik atau kita? Nah, jadi kita
menghilangkan kegelisahan tadi, bertemu para wali. Nah, Guru Usman Bahar itu besukan kami datang. Sini kada anu berdiam badare duduk sini membaca teman. Kadang-kadang teguring ulun kawal menggarak, ulun teguring tu antara mendengar dengan kada pas sidin bapandai kada usah digarak biar ajanya lagi nyaman guring. Besukan benar. Kita pengguring. On Guru Usman Ibrahim Bahari begitu keluar dari rumah sidin tenang batin, hilang kegelisahan tu. Padahal sidin kada banyak bepander. Ceramah gin kada kayak kita yang ceramah berkembang macam-macam kada ada. Macam-macam kemana-mana kisahnya. Sidin lurus-lurus saja. Karena Pak sidin wali, sidin menggawi perintah Allah, sidin alim, sidin belajarnya di Solatiyah Mekah, dan waktu di Masjidil Haram sidin kan 7 tahun setengah di Mekah itu. Waktu di Masjidil Haram itu bulan datang nangka itu turun ke sidin itu Guru Usman Ibrahim sidin tahun 80-an tuh, tahun 80-an seingat kami berdua aja di Samarinda tuh yang hafal Quran kayak Usman Ibrahim dengan kayak Abdul Rashid. Kalau ini kan banyak penghafal Quran, banyak. Cuma ente kalau menghafal Quran terus kada mau itu aja terus bersalawat kada mau, belajar yang lain kada mau, ya pengarasan kena akhirnya. Pengarasan. Mudahan mendengar beban yang menghafal Quran aja dihafal, yang lain kada mau belajar. Iya kena kenapa yuk hati karas, karena kena merasa diri hafal Quran ya kalau sementara dilajari itu kada boleh merasa hafal. Tahu diri kita hafal tapi kada merasa hebat. Tahu dirinya hebat tapi kada merasa hebat. Tahu dirinya pintar tapi kada merasa pintar. Ya kan kayak itu. Kalau kada tahu diri kita pintar, masa kada tahu diri kita pintar. Cuma kada boleh merasa pintar, artinya pintar ini asli hasil usahaku kada. Itu karena jasa-jasa orang yang di sekitar ikam, jasa abah ikam, jasa mama ikam, jasa guru ikam. Ya kalau tuh yang utamanya Allah Ta'ala yang menghendaki ikam jadi pintar. Jadi kan ada apa-apa. Nah ini kalau lupa itu semua, maka bisa jadi pengarasan. Inya kada belajar itu, sehingga karas hatinya. Itu disuruh. Jadi dua sudah, banyak berzikir dan bertemu dengan para ulama dan orang-orang yang soleh. Ditanya Nabi tentang orang-orang soleh ini, para aulia, ujar Nabi, engkau bertahan di hadapan para aulia, engkau bertahan berdiri bertemu di hadapan para aulia sekedar lamanya seperti orang memecah telur, memecahin talu berapa detik aja itu, atau sekedar orang memarah susu pret, ya kalau tuh keluar kalau nah berapa detik aja, taruh 10 detik, anggap 10 detik, panjang mana kepanjangan 10 detik, anggap 5 detik aja, 1 2 3 4 5, sekitar itulah lawasnya memecahin talu. Sekadar 5 detik kita bertahan berdiri atau menghadap para aulia, atau sekadar bersalaman aja bulik, itu lebih baik bagi ikam, lebih baik, lebih utama, lebih ganal pahalanya daripada ikam beribadah seumur hidup sampai tulang persendian kamu lepas semua, beribadah seumur hidup ketemu dengan para wali itu. Lalu Nabi ditanya,
apakah itu yang sudah mati atau yang masih hidup ya Rasulullah? Ujar Nabi, hayyan kana au mayitan. Hidup atau mati sama saja, podo ae sami mawon. Sama itu, hidup atau yang mati. Makanya kalau di Jawa, di Banjar itu rame orang berziarah ke makam para wali. Kadusa yang dikritisi kena minta ke kuburan, kadusa diurusi itu lain urusan kita. Dan orang yang berziarah itu rata-rata orang yang sudah imannya paham sudah, inya mengerti sudah. Yang di kuburan tuh makhluk Allah, ya, hamba Allah. Inya bisa membedakan ini kuburan dan yang mana kuburan, yang mana Allah. Ya, jadi itu kada ada alasan bubuhannya untuk mengharamkan berziarah. Jadi kada apa-apa berziarah. Karena az-ziarah basyarah, ziarah itu menyenangkan hati, karena bakalan ketemu para wali. Berapa wali didatangi. Cuma dijaga adab-adab berziarah itu. Pertama, bubuhannya mengiktikadkan yang didatangi bujur-bujur wali. Yang kedua, jangan menggawi gawian yang maksiat di jalanan. Kita hendak mendatangi wali, gawian maksiat kan saya rugi. Nang kayak apa jar maksiat, gawian maksiat. Sembahyang pas berziarah kadada yang sembahyangnya, jangan. Itu maksiat ngarannya. Berziarah ibadah, sembahyang ibadah. 1000 kali pian berziarah, tapi sekali aja kada sembahyang, sengaja kada sembahyang, kalah 1000 berziarah itu dibanding pian sekali sembahyang sengaja kada sembahyang. Habis semua dihancur, dirusak. Jadi diperhatikan jadwal sembahyangnya. Jangan kada sembahyang, berziarah, berumroh, berhaji, itu jangan sembahyang ditinggalkan. Atau yang bubuhan laki-lakinya minta maaf, istilah ulun melanji, lanji di jalanan, di bis, halo bebinian di maka mendatangi wali. Ya kalau tuh menyakiti hati wali, kalau tuh kelakuan kita, maka mendatangi wali. Kenapa? Orang dia yaitu ulun pernah umpat bubuhannya maanu bebinian maanu alhamdulillah sampai di Demak ulun kada tahan lagi, muntah kada tahan lagi, ampe ulun bebulik bukan apa-apa bang, daripada ulun alhamdulillah dibari Allah taala kada tahan lagi, muntah muak cika uja Banjar. Napa? Kena bebinian di anunya, maka kita berziarah, hendak dinasihati, ngalih, baik kita bakalah. Ada jadi bulik ulun ke Bangil, waktu itu ulun sampat berdiam di Bangil, umpat rombongan siapakah semalam tu, dah mau, sekalipun main-main kan kada sampai ke hati, cuma ulun kada mau, sebab ini yang didatangi wali, dijaga ya adab dalam perjalanan mendatangi makomnya para aulia. Ya kalau tuh yang sugihnya, nah juga jangan maksiat juga. Yang sugihnya disediakan, jangan pura-pura kada tahu. Duit ente beratus juta, kesian yang susah menyediakan, ente yang menyediakan duit halusnya. Nah mulai kampung huruf akan di bank duit yang licin-licin itu, duit 5 ribuan ke duit puluhan ribu, gasan dibagi di sana. Duit ente sing banyak kan, inya belum tahu pangkas yang mau kada dipadahi. Nah sediakan juga duit itu yang sugih-sugihnya supaya ente berbagi di makam situ bagi orang biar kada minta bari, kalau nya kada mau paksa sariki, munnya kada mau. Ya kalau disariki ada yang kada mau tuh
Ente ini mau dikasih, kada mau ambil di situ, kada mau ambil berikan lagi di lain. Kenapa kada mau diambil? Disariki itu rancak. Sariki. Nah, jangan maksiat. Itu tulak baziarah ke wali, termasuk maunjun. Maunjun tuh haram maunjun kalau kada sembahyang. Ya kalau kada sembahyang, artinya sembahyang. Terus maunjun tuh jangan jual rancak. Maksudnya itu rancak, maksud ulun tuh kada apa bang. Yang rancak tuh tengah malam tuh, nah tengah malam. Ayo kalau tengah malam makan apa ke obat vitamin yang penahan nih. Sebab awak sudah kuyut, vitamin kurang, di bawah pohon lagi jam 3 malam kan pohon itu kan mengeluarkan racun. Kalau malam tuh rancak mau unjun malam itu ya paru-paru dihantamnya. Jangan, kada dilarang pang kada. Artinya kalau nak munjun tengah hari kah bagus, kalau di bawah-bawah pohon tuh kalau kuat fisik ayo aja, atau sekali-sekali setahun 3 kali kah. Ini tiap minggu, bahkan tiap malam berendam di banyu di apa, kasihan kan ini paru-paru. Perlu juga dijaga itu mau unjun tadi itu. Yang ianya sembahyang 5 waktunya yang diperhatikan. Tapi pas mau unjun, sekali mau unjun kada sembahyang jus ini. Nah itu dilarang kalau mau unjun seperti itu. Jangan. Kemudian yang ketiga yang melenyapkan kegelisahan adalah wa kalamul hukama ay alladhi yadullu ala khairayid dunya wal akhirah, yaitu perkataan mendengar nasihat, perkataan orang-orang yang bijaksana, perkataan orang-orang yang arif billah. Jadi mendengar nasihat-nasihat orang-orang yang soleh. Kalau wayah ini kan abah guru sekumpul banyak tuh makalah kata-kata beliau, Habib Umar bin Hafiz, Habib Salim Asy-Syatiri, banyak perkataan-perkataan beliau di YouTube tuh kada betaha. Cuma hati-hati juga kan, kadang-kadang ada orang tertentu yang jahat dipotongnya perkataan beliau tuh disambung-sambung sana sambung sini sehingga orang jadi salah paham. Hati-hati juga itu. Makanya jangan langsung di-share kalau ada apa-apa yang ini ujar Habib Umar padahal dipotongnya itu. Nah, jadi hati-hati benar juga kita men-share, membagi-bagiakan kalau masalah itu kada pasti. Nah, jadi makanya perlu juga jangan hanya kita membuka di YouTube. Nah perlu juga belajar yang secara langsung, belajar dengan para ulama. Siapa tahu penjelasan di YouTube itu kada utuh, kada sepenuhnya. Kita mendengar keterangan sepotong-sepotong sehingga kita jadi gagal paham atau salah paham. Nah itu yang bisa berbahaya. Kita dengari kalam para hukama, orang-orang yang bijaksana, para wali. Kalam hukama ini Habib Segap bin Hasan Baharun ada menulis Mutiara dari Langit, amun kada salah judulnya itu tebal kayak ini. Itu perkataan para wali semuanya bagus kita baca. Nah nasihat-nasihat para wali. Barangkali ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Jadi 3 macam yang bisa menghilangkan kegelisahan. Pertama zikir kepada Allah. Yang kedua mengelangi para wali, para aulia yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Yang ketiga mendengarkan wejangan para hukama, orang-orang yang bijak, para wali, mendengarkan
nasihat-nasihat beliau. Banyak kok bisa kita dapatkan itu ya, buku-bukunya, kaset-kasetnya, bisa kita bahu-membahu bertanya kepada teman-teman kita. Kalau di YouTube itu jangan salah bukanya, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh aman Habib Nopal, Habib Syekh, Habib Taufik As-Segaf ya. Habib Syekh kan anunya apa itu, membaca syair-syairnya, kadang-kadang ada nasihat sidin juga. Habib Nopal, Buya Yahya, Habib Segaf bin Hasan Baharun, Guru Udin jangan dilihat anunya kisahnya aja, lihat isi pandiran sidin tuna, ada warna tersendiri yang mendekatkan kita kepada Allah melalui Nabi. Guru Udin itu yang ulama, cukup aja itu kita buka itu, insya Allah aman aja itu. Dan buka, hati-hati buka yang lain yang ketujuh menyalahkan orang ya tuh. Nah itu biasanya bukan Wahabi, hati-hati benar itu. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan, minta ampun maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana 'ala nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim